warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 Sejarah Kita Lanjut 1 Kota Bogor, kelas 11 yang bertema Peradaban Mesopotamia. Perkenalkan, nama saya Alifa Fauzia Kamila. Nama saya Rifai Laki-Laki Hanifah. Nama saya Nurhayyatul. Nama saya Muhammad Arif Hidayat. Nama saya Yusuf Fadila. Nama saya David Yusuf Ahmad. Kami di sini akan menjelaskan tentang peradaban Mesopotamia. Dimulai dari penjelasan angkutannya, budayaannya, pemerintahannya, pencapaian ilmu dan teknologinya, dan lain sebagainya yang akan kami jelaskan dalam video kali ini. Disimak ya. Jadi, sebelum masuk ke pembahasan terkait dengan peradaban Mesopotamia, di sini saya akan memperlihatkan kepada kalian di mana sih peta peradaban Mesopotamia tersebut. Nah, jadi keberadaan mereka tuh ada di sebelah Laut Mediterania dan tepat di bawah Laut Hitam atau Black Sea. Dan kalian bisa lihat sendiri ya yang ada di petanya. Kondisi geografis dan lingkungan alam. Peradaban Mesopotamia berkembang di tanah pertanian yang subur di antara dua aliran sungai besar, yaitu Eufrat dan Tigris, di wilayah Asia Barat, di daerah yang kini menjadi Republik Irak, dan sebagian wilayah Suriah dan Iran. Dalam bahasa Yunani, kata Mesopotamia berasal dari kata mesos yang artinya tengah atau di antara, dan potamos yang berarti sungai. Dengan demikian, secara harfiah Mesopotamia berarti di antara sungai-sungai. Mesopotamia diyakini sebagai pusat peradaban kuno tertua di dunia. Bangsa Sumeria merupakan bangsa yang pertama kali mendiami Mesopotamia. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, mereka telah berhasil membangun 12 kota utama, di antaranya Uruk, Kish, Lagash, dan Nippur. Sungai Tigris yang panjangnya mencapai 2045 km dan Sungai Eufrat dengan panjang 2815 km membentuk daerah pertanian yang subur, membentang dari Laut Tengah sampai ke Teluk Persia. Oleh karena itu, daerah Mesopotamia sering dijuluki dengan daerah bulan sabit yang subur. Selain subur secara geografis, daerah Mesopotamia merupakan wilayah yang terbuka. Tidak ada benteng alam yang dapat melindungi daerah ini dari penduduk dan invasi bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, untuk melindungi diri dari serbuan bangsa-bangsa lain, penduduk awal Mesopotamia, yaitu bangsa Sumeria, membangun benteng yang di luarnya diberi parit-parit lebar yang dialiri air. Kondisi sosial dan juga politik dari peradaban Mesopotamia. Pendukung peradaban Mesopotamia terdiri dari berbagai macam bangsa, diantaranya yaitu bangsa Sumeria, Akkadia, Guti, Elam, Amori, Asyur, dan juga Khaldea. Dan bangsa pertama yang akan saya jelaskan yaitu bangsa Sumeria. Keberadaannya kurang lebih tahun 5300 sampai 2300 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang merintis peradaban Mesopotamia dan merupakan penduduk asli daerah Mesopotamia. Bangsa Sumeria datang dari Asia Kecil, wilayah Turki sekarang. Sumber lain mengatakan juga dari Persia yang masuk ke Mesopotamia melalui Iran sejak sekitar tahun 5300 sebelum Masehi. Angka tahun ini menunjukkan periode pradinasti yang dikenal dengan sebutan periode Ubaid dalam sejarah Sumeria. Bangsa Akkadia, keberadaannya pada tahun 2330 sampai 2215 sebelum Masehi. Bangsa ini bukan termasuk rumpun bangsa Sumeria, juga tidak ada informasi yang pasti tentang asal-usulnya. Namun, yang pasti bangsa ini merupakan anggota rumpun bangsa Semit dan memakai bahasa sendiri, yaitu bahasa Semit atau bahasa Akkadia. Adapun bangsa Sumeria sendiri menggunakan bahasa Sumeria dengan tulisan cuneiform. Yang ketiga, bangsa Guti. Keberadaannya ada di tahun 2115 sampai 2050 sebelum Masehi dan bangsa Elam. Dokumen daftar Raja Sumeria menuliskan bangsa Guti pertama-tama menaklukkan Raja Ur-Utu dari kerajaan Uruk, bagian atau bawahan kerajaan Akkadia.
Lalu, pada tahun 2115 sebelum Masehi, Guti menghancurkan Akkadia. Meski menghancurkan Akkadia, bangsa Guti tidak mengganggu negara-negara kota Sumeria. Di bawah kekuasaan Guti, negara-negara kota atau kerajaan seperti Ur, Uruk, dan Lagash terus berkembang, tetapi tetap tunduk terhadap penguasa Guti. Kerajaan Asyur di utara Mesopotamia yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Akkadia juga dibiarkan berkembang. Di antara negara-negara kota yang dibiarkan berkembang itu, Lagash lebih menonjol. Di bawah rajanya yang terkenal, Gudea, Lagash mengalami kemajuan di bidang seni, terlihat dari banyaknya peninggalan arkeologis dari negara kota ini. Yang keempat, ada bangsa Amori. Keberadaannya ada di tahun 1500-an sampai 1500-an sebelum Masehi. Peradaban bangsa Amori dimulai sekitar tahun 1594 sebelum Masehi, ketika salah seorang dari anggota suku bangsanya bernama Sumu Abum mengembangkan kota Babylon atau biasa disebut Babel di Mesopotamia. Menurut Ensiklopedia Britannica, kota Babylon sudah ada pada masa Sumero-Akkadia, tetapi Sumu Abum lah yang mengembangkannya menjadi kota yang besar dan megah. Ia mendirikan dinasti di sana sekaligus menjadi raja pertamanya. Di bawah Raja Hammurabi, memerintah kurang lebih tahun 1792 sampai 1750 sebelum Masehi. Babylon atau Babilonia, para sejarawan lazim menyebutnya dengan Babilonia Lama untuk membedakannya dengan Babilonia Baru. Kelak pada masa dinasti Kaldea mencapai puncak kejayaannya. Bangsa Asyur, keberadaannya kurang lebih tahun 1235 sebelum Masehi sampai 658 sebelum Masehi. Kemungkinan besar kerajaan bersuku bangsa Semit ini telah berkembang tidak lama setelah dinasti awal Sumeria terbentuk. Asyur membentuk dinasti sendiri yang terlepas dari Sumeria saat Sargon Agung dari Akkadia menguasai Sumeria. Kerajaan Asyur juga ikut dikuasai. Setelah kerajaan Akkadia runtuh, Asyur kembali lagi menjadi kerajaan independen di utara. Sedangkan Mesopotamia bagian selatan silih berganti menjadi wilayah rebutan berbagai penguasa. Bangsa Khaldea, yaitu keberadaannya kurang lebih tahun 605 sampai 539 sebelum Masehi. Di bawah bangsa Khaldea, kerajaan Babilonia ditegakkan kembali dengan nama Babilonia Baru. Di bawah putranya Nebukadnezar XI, Babilonia mencapai puncak kejayaan dengan menguasai seluruh wilayah Mesopotamia, termasuk Mesopotamia Utara yang menjadi wilayah kekuasaan Asyur. Nebukadnezar XI atau Nebukadnezar Agung adalah raja termasyhur Babilonia Baru. Ia menaklukkan Yudea dan Yerusalem pada tahun 587 sebelum Masehi, serta membuang orang-orang Yahudi ke pengasingan. Raja inilah yang membangun dasar-dasar kerajaan Babilonia Baru. Kehidupan sosial dan struktur masyarakat. Yang pertama, imam raja dan bawahannya serta para bangsawan. Golongan ini berada di bagian teratas dalam lapisan sosial masyarakat Mesopotamia. Imam raja sebagai penguasa sekuler dan religius. Bangsawan dan imam bertanggung jawab terhadap pembangunan, organisasi pemerintahan, dan pemeliharaan sistem irigasi. Yang kedua, pedagang dan pengrajin. Golongan yang masuk kelas menengah ini adalah kelompok yang kuat dan relatif mandiri dalam kegiatan perdagangan. Mereka memiliki kebebasan untuk mengambil inisiatif dalam kegiatan perdagangan tanpa diawasi imam raja ataupun bangsawan. Yang ketiga, ada petani, peternak, nelayan, dan pemburu. Di bawah golongan pedagang dan pengrajin adalah petani, peternak, nelayan, dan pemburu. Tidak seperti dua golongan sebelumnya, mereka tinggal di pinggiran-pinggiran kota dan dianggap kelas bawah. Mereka bertanggung jawab atas tersedianya pasokan makanan bagi negara kota, meskipun umumnya miskin. Mereka termasuk warga negara yang bebas. Yang terakhir, budak. Di kelas paling dasar dalam hierarki, masyarakat adalah para budak. Mereka sebagian besar merupakan bekas tawanan perang. Budak dapat diperjualbelikan tetapi tetap diizinkan menikah dan membentuk keluarga.
sistem kepercayaan dan religi. Sejak awal hingga runtuhnya kerajaan-kerajaan yang membentuk peradaban Mesopotamia, agama memainkan peran yang sangat penting. Pentingnya agama terlihat dari pengaruhnya terhadap semua aspek kehidupan, seperti organisasi, pemerintahan, dan masyarakat, seni, sastra, dan bahkan ilmu pengetahuan. Agama di Mesopotamia, seperti halnya agama-agama kuno lainnya, dicirikan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, totemisme, yaitu kepercayaan bahwa sebuah objek, binatang, atau tumbuhan memiliki makna spiritual bagi sekelompok orang. Kedua, antropomorfisme. Sistem menghubungkan karakteristik-karakteristik khas manusia ke makhluk-makhluk non-manusia. Yang ketiga, politeisme, yaitu kepercayaan dan penyembahan terhadap banyak dewa. Yang keempat, adanya negara agama. Yang kelima, kepercayaan akan adanya kehidupan setelah kematian. Yang keenam, penyembahan terhadap para pemimpin negara, penguasa, atau imam karena diyakini sebagai perwujudan dewa tertentu. Setiap negara, kota memiliki dewa pelindungnya sendiri. Kepercayaan terhadap dewa pelindung ini tidak hanya dilakukan oleh suku bangsa Sumeria, tetapi juga oleh bangsa Akkadia, Babilonia, dan Asyur. Dewa-dewa tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, Sin atau Nana, dewa bulan, pelindung negara atau kota Ur. Yang kedua, Enil, dewa angin, salah satu dari 3 dewa. Nippur, yaitu Anu, dan Enil, pelindung negara atau kota. Yang ketiga, Anu, dewa langit, pelindung negara atau kota Uruk. Yang keempat, Ninurta, dewa petir dan badai, pelindung negara atau kota Lagas. Uta, dewa matahari dan keadilan, pelindung negara kota Lastra. Hasil-hasil budaya dan peradaban Mesopotamia. 1. Tulisan cuneiform. Mesopotamia dikenal karena menemukan sistem penulisan di atas lempengan tanah liat yang disebut cuneiform atau huruf paku. Oleh karena itulah Mesopotamia disebut sebagai pusat peradaban. Sistem tertulis tertua dalam bentuk huruf bergambar ini ditemukan sekitar tahun 3300 sebelum Masehi. Teks tertulis dalam cuneiform terdiri atas nada atau himne, doa, mantra magis, surat-surat dan transaksi bisnis pribadi, hukum, teks-teks ilmiah seperti matematika, astronomi, astrologi, dan obat-obatan, serta sastra dan puisi seperti epos Gilgamesh yang terkenal itu. Meski demikian, penulisan dan pembacaan terhadap tulisan cuneiform umumnya hanya dilakukan para juru tulis. Kekuasaan dan masyarakat Mesopotamia awal yang sebagian besar belum mengenal tulisan. Tulisan cuneiform menyebar ke seluruh wilayah Timur Tengah selama 2000 tahun berikutnya. Tetapi dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan bahasa serta budaya setempat. 2. Seni dan arsitektur. Sejarah Mesopotamia diwarnai inovasi atau penaklukan oleh berbagai negara, kota, atau kerajaan. Hal ini sangat mempengaruhi hasil kesenian dan corak arsitektur Mesopotamia. Agama dan organisasi keagamaan memainkan peran sangat penting terhadap seni dan arsitektur di Mesopotamia. Hal itu terlihat dari seni Sumeria yang bermotif keagamaan seperti lukisan dewa-dewi dan makhluk-makhluk mitologis. Seniman Sumeria banyak menggunakan bahan dari tanah liat, sedangkan penggunaan batu dan kayu sangat jarang. Hal ini berdampak pada hasil karya seninya dengan seni ukir Sumeria lebih halus dan utuh dibandingkan seni ukir Mesir, sebagaimana terlihat dari patung-patungnya. Pada masa munculnya tulisan cuneiform Sumeria, muncul juga apa yang disebut cap silinder, yaitu silinder yang dipahat dengan berbagai gambar, teks, dan terkadang cerita bergambar yang digunakan sebagai lambang, tanda tangan, atau pesan tertentu. Jejak silinder ini dapat dilihat di permukaan benda-benda peninggalan Sumeria seperti tembikar,
pintu, lempengan tanah liat, dan batu bata. Sistem hukum Mesopotamia. Bangsa Mesopotamia menciptakan landasan hukum yang disebut dengan Codex Hammurabi atau Undang-Undang Hammurabi. Landasan hukum ini dipahatkan pada sebuah lempeng batu, memuat 282 aturan hukum yang isinya pengaturan atas perbuatan kriminal dan ganjaran yang setimpal dengan kesalahannya. Codex Hammurabi sebetulnya bukan kumpulan hukum yang paling tua. Sebelumnya sudah ada yang disebut Codex Urukagna, dinamai berdasarkan nama pembuatnya, yaitu Raja Penguasa Negara Kota Lagash sekitar tahun 2400 sebelum Masehi, serta Codex Ur-Nammu dibuat oleh Raja Ur bernama Ur-Nammu sekitar tahun 2000 sebelum Masehi.